Mereka ada yang tidak panik, tampak seperti meluncur di papan peluncur, tampak beribadah dan berdoa tak terganggu oleh peristiwa badai yang ada. Padahal ini adalah peristiwa langka seperti ungkapan pakar cuaca yang kita bahas di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas tentang suasana badai dan angin besar di Arab Saudi, tepatnya di depan Ka'bah. Ternyata mereka itu ada yang tidak panik walaupun anginnya bisa menghempaskan plastik-plastik pembatas, bahkan orang pun berterbangan di antaranya. Tetapi begitu terjatuh mereka bangun dan terus berdoa. Cleaning service ada yang jatuh berguling-guling, tetapi mereka tidak panik, bangkit kembali bahkan sempat menolong orang lain. Seperti tidak ada kepanikan, sempat-sempatnya membantu jemaah yang terjatuh. Tetapi orang-orang yang dari luar tampaknya yang tidak pernah melihat badai seperti itu tampak seperti kepanikan. Mengapa badai sebesar ini tidak membuat panik para pengunjung, terutama orang-orang yang sedang melakukan umrah di Makkah? Ini barangkali sebagai bahan gambaran. Oleh sebab itu ikutilah konten ini dari awal sampai akhir, karena mungkin ini pembahasannya berbeda dengan konten-konten yang lain. Seperti peristiwa kren terjatuh pada saat itu. Kren dulu terjatuh dan memakan korban dalam jumlah yang banyak pada saat itu karena kren tersambar petir dan jatuh. Dan kali ini yang jatuh kan cuma billboard atau papan-papan untuk pengumuman, itu tertiup angin, terjatuh, tampaknya tidak memakan korban. Tidak ada kepanikan sama sekali bagi mereka-mereka yang sudah tahu tentang cuaca di Arab Saudi. Memang demikian ekstrimnya, kadang-kadang dingin sampai bersalju, kemudian panas juga luar biasa panasnya sampai dengan kabut, bukan kabut air, tetapi kabutnya juga kabut debu. Ada belalang dalam jumlah jutaan menyelimuti Ka'bah dan masih banyak lagi. Ini adalah fenomena alam yang perlu dipelajari. Ikutilah konten ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Menghindari panik crowd dan membiasakan balita agar berani tampil di depan kamera. Kerumunan karena panik perlu dikenali dan harus dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang ada di Arab Saudi. Sekarang lagi badai, lagi angin kencang. Itu yang namanya mobil tenggelam, kepalanya masuk air. Push, tapi lampunya masih nyala-nyala begitu. Nah, ternyata mereka itu tidak panik seperti Pajila ini, walaupun ada badai besar tapi tidak panik. Kenapa tidak panik? Karena di sana itu memang cuaca berubah seperti itu, sudah seperti biasa. Kemarin katanya musim kering, tapi sekarang musim penghujan, dan hujannya juga disertai dengan petir. Petir menyambar seperti tampak di gambar di belakang ini. Hadirin sekalian, kita lihat tadi di video seperti halnya Pajila seperti ini, mereka itu happy-happy saja. Bahkan pembersih lantai itu ketika ketiup angin berjatuh itu seperti meluncur. Seperti mainan kayak balita ini nih. kayak mainan kayak begini gitu ya. Kalau di kita kan kalau ada badai seperti itu kan panik. Ayo dong. Ntar dulu. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Tetap aja yang namanya umroh, yang namanya di Ka'bah itu, mengelilingi Ka'bah itu masih terus berjalan. Walaupun hujan badai seperti itu, angin kencang dan berjatuhan, tetapi mengelilingi Ka'bah tetap berjalan. Dan
Ketika mereka berada di depan Ka'bah, ketiup angin kemudian jatuh, tetap saja dalam keadaan tertiup angin, gelosor ke situ, tangannya tetap di atas. Dalam keadaan seperti itu kan biasanya kalau orang-orang yang tidak beragama, biasanya kalau jatuh tuh dengan kalimat-kalimat yang tidak menentu ya. Tapi mereka itu tetap begitu jatuh tangannya ke atas lagi. Begitu tiup angin, bergelinding sampai pakaiannya juga nggak keruan. Begitu bangun langsung tangannya bertengadah ke atas. Seperti tidak ada kepanikan. Karena apa? Karena mereka datang jauh-jauh dari berbagai negara ke sana itu untuk beribadah. Meninggal di lokasi pun kan tidak jadi masalah bagi mereka. Bahkan bersyukur datang ke lokasi, meninggal dalam keadaan di tanah suci, dalam keadaan ingat sama Sang Pencipta. Yang dipanikkan oleh mereka itu justru ketika meninggal dalam keadaan tidak mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Nah, seperti ini suasananya, seperti main-mainan seperti ini ya. Kelakuan. Memang suasananya seperti balita ini ya, ketika ada badai itu untuk para pembersih lantai ya, seperti sengaja meluncur begitu, dan sempat menolong ketika ada jemaah yang terpelanting, bahkan tertimpa oleh pembatas plastik. Karena di Arab Saudi itu di depan Ka'bah itu kan suka ada plastik warna-warni itu yang segi 4 begitu. Nah, itu kan ketiup angin terbang dan menimpa jemaah, dan itu tidak panik oleh para pembersihnya itu ya, happy saja dia menolong jemaah yang tertimpa plastik. Dan yang orang yang sudah tertimpa itu juga begitu jatuh bangun ya langsung berdoa kembali sampai reda. Seperti tampak di belakang ini adalah suasana setelah reda. Demikian, barangkali ini diganggu mulu nih sama Cici ya. Emang suasananya ini lagi seru-serunya. Maaf ya hadirin sekalian. Maaf sekali. Karena ini suasananya suasana gembira, tidak panik walaupun suasana badai di tanah suci seperti itu. Dan ada lagi peristiwa di Gontor cabang Aceh. Tadi malam katanya kebakaran, seperti kita lihat juga di gambar berikut ini. Satu pesantren akibat dari listrik katanya, seperti itu. Yang perlu kita renungkan, musibah apapun juga yang namanya kiamat itu kiamat besar dan kiamat kecil. Mari kita doakan mudah-mudahan di lokasi kebakaran semuanya dalam keadaan terkendali. Kita semuanya harus selalu siap siaga melihat situasi dan kondisi apapun, seperti halnya hari ini nih, ketika saya sedang membuat konten, anak ini yang balita nih, cucu. Bahaya itu makan apa? Nggak boleh nanti. Nah, walaupun bagaimana kita harus tetap konsentrasi, jangan sampai berbahaya seperti ini. Kalau dimakan bahaya ini. Begitu juga dalam suasana kepanikan apapun seperti kebakaran, itu biasanya dalam ilmu sosiologi itu disebut panic crowd. Yang namanya panic crowd itu biasanya kalau orang meninggal kebakar itu berada di satu lokasi tertumpuk karena saking paniknya. Tapi kalau tidak panik, biasanya itu mereka tenang, membuka kunci juga santai dengan penuh perhitungan. Dan kalau kebakaran itu yang pertama kali harus diselamatkan adalah surat-surat penting. Jadi nyawa yang utama, kemudian surat-surat itu yang paling utama. Tetapi kalau dibarengi dengan kepanikan, biasanya justru malah berlari ke tempat yang berbahaya. Ini ada apa sih? Sibuk mulu ini. Udah, ayo cepetan. Ini mau ngapain ini? Yuk, pakein sini. Nah, ini susah. Maaf ya hadirin sekalian, ini sambil ngasuh cucu. Udah pegang, udah. Sudah ya? Oke. Sampai di sini saja dulu. Karena Wajila mau ngajak main. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Oke. Assalamualaikum. 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 Ini sebenarnya adegan mengajari balita agar terbiasa menghadapi kamera. Proses awal pembelajaran, pada saatnya video ini akan ditonton dan dibahas pada saat yang tepat dengan balita ini. Waglo Gubuk Apung dan Ale TV tertarik dengan tulisan ROGRES IT pada Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023 yang memberitakan bahwa kota Mekah diguncang oleh badai petir yang luar biasa. Badai ini terjadi bersamaan dengan hujan deras yang melanda sejumlah kota di berbagai wilayah lingkungan tersebut. Sebelumnya di lokasi ini telah menderita panas yang ekstrim. Beginilah perubahan cuaca di lokasi ini. Iklim bisa berubah sangat cepat. Tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kok kali ini angin kencangnya merobohkan beberapa pelang dan menerbangkan berbagai benda yang ada termasuk menerbangkan orang yang ada di sekitarnya. Walau hanya terbang dan jatuhnya masih di lokasi itu, pakar cuaca dari Arab Saudi telah menganalisis dan menjelaskan fenomena ini. Badai petir yang melanda Mekah pada hari Selasa disebabkan oleh serangkaian faktor cuaca yang unik. Berarti badai kali ini tidak umum. Salah satunya adalah serangan angin timur yang kuat yang melanda wilayah tersebut, memicu badai petir yang parah dan menyebabkan kerusakan di seluruh negeri. Petir, badai angin kencang, dan berlimpahnya air di jalan ada yang sampai menenggelamkan bagian muka dari beberapa mobil. Bagi penduduk setempat, tampak tidak merasa heran. Mengapa? Abdullah Al-Osaimi, seorang ahli cuaca, menjelaskan bahwa pola cuaca ini menunjukkan tanda-tanda dimulainya musim gugur yang biasanya dimulai pada bulan Oktober. Saat ini akhir bulan Agustus. Karena berdasarkan data dan pengalaman yang ada, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah merilis peringatan cuaca untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan kajiannya, mereka memberikan pandangan lebih lanjut tentang kondisi cuaca di negara tersebut. Sudah diprediksi, badai petir yang disertai angin kencang diperkirakan akan terjadi lagi di beberapa wilayah seperti Madinah, Mekah, Asir, Jazan, dan Al-Baha. Sementara itu, wilayah Najran dan Tabuk diperkirakan akan mengalami angin permukaan yang berpotensi mengakibatkan kumpulan debu. Karena padang pasir yang ada, melahirkan serbuk debu beterbangan di kala musim kering. Saat ini, di beberapa wilayah Arab Saudi seperti Hafar al-Batin, Al-Saman, dan Rafah, suhu mencapai puncaknya pada 47 derajat Celcius. Sementara Al sudah mengalami suhu terendah 14 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 95%. Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan betapa kuatnya hembusan angin tersebut, bahkan mampu mengangkat penghalang plastik yang berat. Angin yang sama juga menjadi ancaman terhadap jemaah umrah di Masjidil Haram. Para petugas kebersihan tampak meluncur di lantai tertiup angin kencang. Mereka sangat sulit mengendalikan tubuhnya sendiri namun tidak panik. Tampak bagi petugas kebersihan itu, saat tertiup angin kencang mereka ada yang meluncur seperti sudah terencana arahnya. Bahkan banyak yang saling tolong. Ada beberapa jemaah yang tertimpa plastik pembatas sempat ditolong mereka tanpa ada kepanikan. Berbeda dengan jemaah yang tampaknya bukan dari penduduk setempat. Tampak ada yang sangat panik, memegang pakaian di bagian tutup kepala yang menggelembung dan tersungkur di lantai. Video lainnya menunjukkan tiang listrik yang roboh akibat angin dan hujan lebat di Jalan Asfan, timur Laut Jeddah, dan dengan cepat menyebarkan berita di berbagai platform media sosial. Dengan isi berita yang beragam. Tidak hanya itu, laporan juga mengungkap bahwa Jeddah diselimuti oleh badai debu, dengan awan debu yang pekat menguasai langit. Tentu saja warna langit jadi gelap. Meski Masjidil Haram Mekah mengalami hujan deras dan angin kencang, para jemaah umrah tetap melanjutkan ibadah mereka, tanpa ada kepanikan. Suasana ini menciptakan pemandangan spiritual begitu mendalam. Suasana tambah syahdu saat mereka berdoa di tengah guyuran hujan dan angin kencang. Tatkala mereka terjatuh dan terhempas tangan mereka tetap tengadah berdoa. Tampak begitu indahnya melihat kehusuan mereka. Tidak panik walau badai melanda. Mungkin bagi jemaah, ini adalah pengalaman unik yang menambah keimanan. Karena di alam akhirat badai seperti ini bisa derajatnya sangat panas. Dikutip dari Gulf News. Dalam peringatan cuaca yang dikeluarkan pada Selasa pagi,
Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperkirakan bahwa badai petir yang disertai angin kencang akan terjadi di wilayah-wilayah seperti Madinah, Mekah, Asir, Jazan, dan Al-Bahar. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional (NCM) telah memprediksi terjadinya badai petir dan angin kencang di wilayah-wilayah seperti Tabuk, Madinah, Riyadh, Timur, dan Qasim. Berdasarkan laporan terbaru dari NCM, wilayah-wilayah tertentu di Tabuk, Madinah, Riyadh, Timur, dan Qasim diperkirakan akan mengalami badai petir pada Selasa, 22/8, yang akan disertai dengan angin kencang. Sementara itu, wilayah tertentu seperti Najran, Asir, Bahar, dan Makkah diproyeksikan akan mengalami kombinasi hujan petir sedang hingga lebat. Di kawasan Laut Merah, pergeseran arah angin dari barat daya ke barat laut diperkirakan akan terjadi, disertai dengan badai petir dan kecepatan angin berkisar antara 12 hingga 35 km per jam. Sementara itu, di Teluk Arab, angin diharapkan akan bertiup dari tenggara ke barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 32 km per jam,